Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi yang bisa menyebabkan pelayanan publik tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi korupsi. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, KPK, berupaya memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau KLPD melalui survei penilaian integritas. Ini adalah untuk memetakan risiko korupsi dan upaya-upaya kemajuan pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Nah, dengan kita memetakan tadi kementerian, lembaga memetakan risiko korupsi yang ada di lembaganya masing-masing, tentu saja mereka akhirnya mengetahui kelemahan-kelemahan atau kalau penyakit itu penyakitnya di mana sih? Nah, dengan mengetahui penyakit maka mereka akan memperbaiki ataupun memperbaiki sistem anti korupsi yang ada di masing-masing lembaganya. Boyolali, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Boyolali memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona, sayuran hijau yang luas dan berbukit-bukit menjadikan warga Boyolali kerap memilih untuk menjadi petani kebun. Selain terkenal dengan keindahan perkebunan, Kabupaten Boyolali juga identik dengan sebutan kota susu. Hal ini disebabkan karena Boyolali merupakan salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah. Hal ini pun tidak lepas menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Dinas Peternakan itu sangat membantu kami. Jadi misalnya kami pelayanan di Dinas Peternakan itu misalnya kami kemarin ada program terkendala dikit dengan PMK, makanya dari kami saya konsultasi dengan Dinas Peternakan, kemudian Dinas Peternakan menindaklanjuti terkait dengan sapi-sapi yang ada di masyarakat Boyolali khususnya di sini, kemudian diatasi, kemudian diberikan pengobatan, diberikan perawatan, dan termasuk ini ada sedikit tanda itu sebelah kuning itu ada rencana untuk program vaksinasi dari Dinas Peternakan seperti itu. Tapi tahukah kamu? Kabupaten yang juga terkenal dengan usaha pengembangan sapi perah dan penggemukan sapi ini berhasil menduduki peringkat 1 nasional 3 tahun berturut-turut dalam survei penilaian integritas pada tahun 2019, tahun 2020, serta tahun 2021. Yang dikeluarkan ke kami, ini memacu kami untuk terus meningkatkan, mengembangkan ide-ide kreatif, bagaimana integritas ini bisa dibangun menyeluruh sampai ke masyarakat yang di lapis bawah. Harapan kami sebetulnya korupsi yang menjadi kejahatan luar biasa ini bisa dipahami, kemudian bisa dicegah dan dihilangkan dari Kabupaten Boyolali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi kami berusaha untuk membangun budaya berintegritas ini dari sel-sel terkecil dari masyarakat di RT dan berikutnya sampai di kalangan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Hasil yang didapat dari survei penilaian integritas tidak lantas membuat Kabupaten Boyolali enggan untuk berbenah diri. Inovasi-inovasi terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Program kita untuk pelayanan kepada masyarakat, pertama perizinan kita permudah, di satu mall pelayanan publik. Semua pelayanan kita jadikan satu supaya bisa cepat. Yang kedua, untuk program-program kesehatan kita bersama-sama semua stakeholder dan relawan kita memberikan pelayanan kepada semua masyarakat cepat dan murah yang bisa diakses oleh masyarakat. Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali, integritas merupakan kata kunci dalam mengantisipasi tindakan korupsi. Oleh sebab itu, integritas menjadi kunci untuk membuat langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi tindakan-tindakan anti korupsi.
visi kita Boyolali Pro Investasi, dan kita bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Kabupaten Boyolali, memberikan sisi kenyamanan dan sebagainya, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Boyolali. Tentunya menjadi hal yang menjadi tujuan kita ketika kita berpikir untuk membangun Kabupaten Boyolali. Dalam kerja-kerjanya, pemerintah kabupaten kerap melakukan pendampingan langsung untuk mendukung kegiatan peningkatan integritas ASN dan pencegahan korupsi di Pemkab Boyolali. Rekomendasi dari SPI yang dikeluarkan ke kami ini memacu kami untuk terus meningkatkan, mengembangkan ide-ide kreatif bagaimana integritas ini bisa dibangun menyeluruh sampai ke masyarakat yang di lapis bawah. Lalu bagaimana tanggapan dan respon para organisasi pemerintah daerah terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan integritas di Boyolali? Misalkan untuk pelayanan publik kita sudah melakukan pembangunan mal pelayanan publik. Kemudian yang kedua, untuk pengadaan barang jasa itu Pak Bupati membuat kebijakan bahwa seluruh eselon 3 atau jabatan untuk koordinator harus wajib lulus sertifikasi pengadaan. Untuk pelatihan maupun tes pertama itu dibiayai APBD. Dan kemudian kalau tidak lulus berarti diwajibkan untuk membiayai sendiri. Nah, kemudian di sisi lain juga tadi penguatan tim OPG di masing-masing OPD itu sebuah contoh. Kemudian yang tiga, inovasi penguatan data ini menurut saya juga penting, Mbak. Karena apa? Karena selama ini kayak ambigu ya. Artinya pemerintah itu dengan berbagai program, baik itu pengentasan kemiskinan ataupun peningkatan kesejahteraan, masing-masing kementerian dan lembaga itu memiliki data masing-masing begitu. Salah satu indikator untuk meningkatkan implementasi pencegahan korupsi sebagai bagian dari reformasi birokrasi adalah melalui pelayanan publik. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Boyolali membuka Mall Pelayanan Publik atau MPP Boyolali yang beralamat di Kompleks Perkantoran Terpadu Alun-Alun Lor, Boyolali. MPP diharapkan menjadi pusat pelayanan publik baik barang ataupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel. Dulu kan sebelum di sini kan ada di Kabupaten Selatan atau Alun-Alun Selatan itu kan pelayanannya kan hanya ada khusus untuk OSS-nya aja. Cuman kalau di sini kan sekarang sudah ada banyak sih, Mbak. Jadi untuk Dinkes ada, untuk ke BKD juga ada. Jadi semua sudah ada di sini di lingkup MPP sendiri, dan itu menurut saya sudah sangat-sangat bagus sekali. Jadi untuk kalau ada saya sendiri untuk pelaku usaha ya kaitannya dengan ini kan sudah sangat bagus sekali. Pelayanan publik yang prima dapat dicapai jika sistem pemerintahan telah bebas dari praktik-praktik korupsi, sehingga lebih fokus pada pelayanan masyarakat, bukan pada pemenuhan kebutuhan individu. Artinya kita melakukan monitoring sampai dalam ruang terkecil kita, kalau dalam tataran kemaslahatan adalah para RT-RT kita. Nah, bagaimana kita melibatkan mereka dalam upaya pembenahan data yang kita lakukan? Kita pahamkan bahwa membangun Kabupaten Boyolali ini Bupati nggak pernah akan punya kemampuan berjalan sendiri. Hanya didampingi sekda dan para asisten tidak akan mungkin dapat melakukan itu semua sendiri dan kelompok kecilnya. Maka butuh peran besar. Peran besarnya adalah seluruh komponen masyarakat. Agar apa? Informasi detail sesuai dengan potret real di lapangan ini akan menjadi potret nyata bahwa inilah yang harus ditangani oleh pemerintah. Tak ketinggalan, Kabupaten Boyolali juga berupaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari pendidikan dasar, seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Cepogo. Tahun 2022 kemarin, ada suatu SMP Negeri 2 Cepogo ini mengadakan pekan integritas dalam rangka seperti setelah melaksanakan kegiatan ujian, ini mereka melakukan 1 minggu kegiatan yang terkait dengan integritas
ada membuat yel-yel, kemudian ada yang mengikuti e-learning. Dari 49 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler e-learning gratifikasi ini lulus. SMP Negeri 2 Cepogo menjadi salah satu praktik baik yang dibanggakan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Apa yang menjadi inisiasi awal sekolah untuk menjadikan anti korupsi sebagai kurikulum khusus? Kami sadar bahwa anak-anak kami adalah pemuda penerus bangsa yang bakal menjadi calon-calon pemimpin, sehingga kami berkewajiban untuk menanamkan anak-anak itu tahu tentang anti korupsi, bisa tahu tentang integritas. Tujuan kami, harapan kami adalah nanti setelah anak itu hidup di masyarakat, apalagi nanti bisa menjadi pemimpin masyarakat ataupun bangsa, bisa tahu dan bisa menjauhi itu korupsi dan tidak melaksanakan. Dan harapan kami, karena anak-anak itu biasa hidup di masyarakat, yang akhirnya akan bergelut tentang hal-hal seperti itu hubungannya dengan gratifikasi, korupsi, dan sebagainya. Kami menanamkan dasar-dasar anti korupsi sehingga anak itu nanti akan menjauhi, tidak melaksanakan korupsi itu sendiri. Menanamkan nilai anti korupsi pada anak didik, dalam hal ini pelajar sekolah menengah, tentu bukan hal yang mudah. Di samping pengetahuan yang masih minim, sikap permisif terhadap korupsi tentu menjadi hambatan tersendiri. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan usia para anak didik, SMP Negeri 2 Cepogo merancang kegiatan-kegiatan yang bersifat ringan dan bermain. Harapannya, dengan cara yang fun, anak-anak lebih cepat untuk menyerap nilai-nilai anti korupsi. Prinsipnya begitu. Dan ternyata anak-anak juga cukup bisa mengikuti. Walaupun kami menciptakan metode sendiri, di mana kalau kami, para orang dewasa, itu kan biasanya mengerjakan, ini beda. Ini kami ajak diskusi, melihat video bareng-bareng, ditanamkan nilai-nilainya, di garis besari, di benang merah nilai-nilai yang terkandung di situ. Dan pada saat kuis, ya sudah, begitu kuis itu acak, ya sudah, satu-satu kami datangi, yang soalnya nomor sekian, ini bunyinya gini, kami diskusikan sehingga anak-anak ya memang paham, tetapi walaupun dengan metode yang berbeda. Prinsipnya bahwa pendidikan untuk anak itu kami tempuh dalam fun learning, pendidikan anti korupsi yang menyenangkan, gitu. Seperti yel, seperti puisi, seperti TikTok yang ya itu semua dekat dengan anak-anak sekarang, generasi sekarang. Variabel penilaian dalam survei penilaian integritas juga meliputi pertanyaan seputar gratifikasi, penyalahgunaan fasilitas kantor, jual beli jabatan, intervensi, hingga korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Beberapa upaya pun dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Teman-teman di OPD sebagai pelopor integritas. Ini memang kita ajak diskusi, kita ajak menyampaikan informasi, sosialisasi kepada semua masyarakat. Di semua lini, bukan hanya sebagai ASN saja, juga ada relawan, juga ada desa dan sebagainya. Jadi kita setiap tahun memberikan penghargaan kepada desa, kepada relawan, tentang sebagai pelopor integritas di Kabupaten Boyolali. Menggerakkan UPG dan tim saber pungli sampai tingkat desa, mulai dari proses pelaporan, koordinasi dengan pelapor, inspektorat, hasil analisis, dan rekomendasi. Kita pengen gaungnya pungli anti Boyolali bebas pungli itu sampai tingkat masyarakat, dan di dalam keanggotaannya UPP tingkat kecamatan itu sampai ke Karang Taruna, RT, RW, PKK itu juga kita masukkan dalam keanggotaan UPP Saber Pungli. Jadi seperti slogannya Saber Pungli Boyolali, Satset Dasdes Boyolali Metal. Jadi kita pengen istilahnya bekerja itu ya cepat, efektif, dan kalau di Kabupaten Boyolali selalu digaungkan pemberantasan korupsi itu jangan selalu ke arah anggaran atau dana, tapi kita semuanya kalau bisa 0 rupiah. Menjalankan program Gebiar Integritas. Mengalihkan collection fee sebagai CSR
untuk warga Boyolali serta mewajibkan para ASN untuk mengikuti e-learning KPK. Yang terdekat kita lakukan menyangkut bagaimana kita menjaga integritas kita. Tentunya adalah salah satunya bagaimana kita membangun kesadaran dalam ruang lingkup kita, ini adalah para ASN kita. Maka untuk itu upaya langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana meminimalisir atau dalam upaya pencegahan, ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pembenahan data yang dilakukan di Kabupaten Boyolali ini. Sehingga langkahnya bagaimana Boyolali dapat mewujudkan satu data Boyolali, ini dapat kita wujudkan dengan upaya bagaimana kita melakukan membangun kesadaran secara bersama untuk mewujudkan itu semua. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tentu mustahil tanpa hambatan. Namun, hal inilah yang dijadikan pemicu pemerintah Boyolali untuk terus memperbaiki diri. Praktik-praktik korupsi, baik berupa penyuapan, pemerasan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang, sangat rawan terjadi pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau KLPD, yang sesuai dengan fungsinya bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika melayani publik. Boyolali pasti mungkin dilihat dari seluruh kementerian lembaga, OPD, kementerian lembaga, pemerintah daerah itu sudah sangat bagus. Tapi kami merasa itu kami masih biasa. Jadi kita pengen kontinuitas budaya integritas, budaya anti korupsi itu emang tidak ada, ya istilahnya tidak ada kebohongan di dalamnya, antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Nah itu tantangannya itu ya kedepannya itu pengennya budaya integritas itu sampai ya masuk ke hati nuraninya masyarakat Boyolali. Jadi Boyolali itu yang Boyolali yang emang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publiknya. Komitmen dari setiap unsur pemerintahan hingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia bersih dari korupsi. Melalui penilaian survei integritas, pemerintah dapat memperoleh rekomendasi optimalisasi perbaikan-perbaikan guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan anti korupsi. Berani mengisi, habisi korupsi. Salam metal dari Bupati Boyolali untuk kita terus melangkah bersama, menata bersama penuh totalitas. Berani mengisi, habisi korupsi, Boyolali Metal.